Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya Nabida Zahi akan melakukan bincang-bincang pagi bersama salah satu rekan kita. Nah, di sini ada Mas Fadil. Hai. Assalamualaikum Mas Fadil. Gimana nih kabarnya? Pagi, Kak Nabita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Oh, baik. Sekarang lagi sibuk apa nih belakangan? Sekarang ini masih kuliah aja sih. Kuliah di UIN Salatiga. Salatiga. Ambil jurusan apa? Saya di bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Oke, nah kali ini aku mau sedikit ngobrol nih sama Kak Fadil sama tentang etika pergaulan. Etika pergaulan. Kalau menurut Mas Fadil itu etika pergaulan sendiri itu apa? Etika pergaulan itu kita bahas ini ya, satu katanya dulu. Kita pembedaan pergaulan. Pertama, pergaulan itu adalah interaksi antara dua orang atau lebih, satu individu atau lebih. Jadi semisal Kak Nabita ini berinteraksi dengan Feby mungkin atau teman-temannya Kak Nabita, itu bisa disebut dengan pergaulan. Pokoknya kita berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi gitu ya? Komunikasi itu dengan pergaulan. Bergaul. Kalau etika itu adalah, kalau bahasa kerennya tuh how to do something, atau kita itu bagaimana kita bertindak, itu etika. Atau yang kita sebut moral, etika moral, akhlak, adab. Iya, itu etika. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu dengan baik untuk bergaul dengan sesama, untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk berkomunikasi dengan orang lain, itu etika pergaulan. Baik, terima kasih. Nah, kita ini kan sebagai umat Islam ya, jadi kalau dalam Islam itu kan pasti ada ajaran-ajaran tersendiri. Nah, kalau menurut Mas Fadil nih, etika pergaulan dalam Islam itu yang bagaimana? Sebagai umat Muslim atau umat Islam, jadi sesuai ajaran di Al-Quran atau hadis kan biasanya diajarkan tentang cara bergaul atau etika bergaul. Jadi kali ini aku akan jelasin bagaimana kita bergaul atau kita berinteraksi, etika kita terhadap orang tua, itu juga pergaulan juga kan. Nah, salah satunya di surat Luqman ayat 14. Jadi di situ ada dalil tentang etika pergaulan terhadap orang tua. Saya bacakan sedikit kali ya. Wawasainal bismillahirrahmanirrahim. Wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalhu fi amaini anishkur li walidayka ilayyal masir. Jadi itu. Artinya apa? Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Dunia telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kembali. Etika pergaulan itu kan tentunya akan berefek untuk kita, kepada siapapun itu ya yang berinteraksi dengan kita. Terus cara nerapinnya pada diri sendiri agar kita tuh beretika baik kepada orang lain gimana itu? Jadi cara menerapi gitu ya? Iya. Jadi gini Kak Nabita, jadi kenapa Allah itu mengasih tahu kita bagaimana berinteraksi dengan orang tua, itu karena dengan kita berinteraksi dengan orang tua pun kita itu bisa terbawa membentuk menjadi karakter. Jadi dari kecil kita emang dididik ya? Iya, untuk berkarakter, karena karakter itu kebiasaan yang sudah melekat pada diri. Jadi kalau kita sudah membiasakan beretika, berbudi pekerti baik kepada orang tua, itu pembawaannya ke depannya kita akan udah membentuk dalam diri kita karakter cara beretika kepada orang lain. Jadi seperti itu. Seperti contoh, kita berinteraksi dengan orang tua dengan tutur kata yang lembut, sopan. Di dalam surat Al-Isra juga disebutkan, jangan mengatakan kepada orang tua. Itu kan sebagian bentuk penolakan juga. Jadi kalau apabila kita sudah melatihnya, membiasakannya dari kecil, insya Allah dengan kita membiasakan dari kecil, kita akan membentuk karakter kita bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Etika kita sudah terbentuk dari kecil. Jadi seperti itu kan Nabita. Jadi urgensi kita berinteraksi kepada orang tua terlebih dahulu itu untuk membentuk karakter kita untuk kedepannya. Bagaimana kita menerapkan cara kita berinteraksi dengan orang tua itu ke orang lain. Jadi diterapkan di situ. Jadi fungsinya seperti itu. Baik.
Nah, setelah kita berinteraksi, kita menerapkan etika pergaulan dalam keluarga kita, mungkin ya tidak menutup kemungkinan ya kita kan akan berinteraksi pada orang luar di sekitar kita juga, di lingkungan kita. Nah, itu pastinya di situ dalam suatu lingkungan tentunya kan ada yang namanya hal positif, hal negatif. Nah, mungkin nggak sih kita itu bisa terjerumus dalam lingkungan atau pergaulan yang negatif? Lantas bagaimana cara kita menyikapi agar tidak terjerumus dalam lingkungan pergaulan yang negatif tersebut? Jadi cara mensikapi etika pergaulan yang bebas atau pergaulan bebas gitu ya, bagaimana kita gitu mencegah. Jadi ada tips nih dari saya, sedikit tips dari saya. Yang pertama adalah selektif dalam memilih teman, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap karakter kita. Ada kata-kata indah dari pepatah dulu. Apabila kita berteman dengan pandai besi, kita akan kena bau yang seperti besi tersebut. Dan apabila kita berteman dengan penjual minyak wangi atau parfum, kita akan terkena bau parfum tersebut. Jadi itu bisa dipahami, kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, kita akan ikut baik. Dan yang berbudi pekerti baik ya. Apabila kita berteman dengan yang orang-orang toksik seperti itu, juga orang yang etikanya jelek, kita akan ikut dalam tersebut. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh. Jadi tips yang pertama, selektif dalam memilih teman. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah berpendirian kokoh. Berpendirian kokoh ini sangat penting. Kita harus beridealisme. Kita harus punya prinsip kayak gitu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang, kita harus sopan, kita harus menunduk gitu. Jadi orang Jepang itu juga kan berprinsip, dia kalau bertemu dengan orang harus menunduk kayak gitu. Itu juga berpendirian dari sananya. Sama juga orang Islam gitu kan, kalau ketemu guru atau ustadznya kan pasti ada etika yang lebih ditonjolkan gitu kan. Maka dari itu, sama kayak salam ketika dengan orang lain, itu kan juga yang diajarkan orang itu. Makanya kita harus berpendirian kokoh, kita harus berpegang pada pendirian kita harus tetap pada karakter kita yang awal. Itu yang kedua. Yang ketiga ada ingat akan orang tua. Jadi apabila kita sudah rasa-rasanya kita sudah akan terjerumus ke dalam etika pergaulan yang jelek, kita ingat orang tua lagi, kita kembali mengingat orang tua. Oh iya, orang tua di rumah. Kita insya Allah kalau kita ingat kepada orang tua kita akan menjauhi, akan menjauh dari hal-hal tersebut seperti itu. Yang terakhir ada yang namanya mendekatkan diri dengan agama, selalu istighfar, kita selalu berzikir, kita selalu berdoa kepada Allah untuk menjauhkan hal-hal yang berbahaya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dijauhkan dari beretika yang tidak baik. Jadi yang penting banget yaitu dengan mendekatkan diri dengan agama. Jadi seperti itu Kang. Saya punya ada 4 tips tadi, bisa ditulis, bisa diingat-ingat. Itu tips dari saya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kalau dalam Islam sendiri mungkin Mas Fadil punya contoh salah satu tokoh yang Mas Fadil idolakan, yang Mas Fadil teladani etika pergaulannya itu siapa? Tentu saja Nabi Muhammad Rasulullah SAW, baginda kita, beliau yang telah membawa nikmat Islam kepada kita. Jadi saya sangat itu kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ada sebuah kisah nih, nanti Kang Abi itu bisa cari di sirahnya. Ada kisah itu Nabi itu pernah diludahi oleh orang kafir. Dalam sirahnya itu pernah diludahi, pernah dicaci maki, pernah dilempari batu, bahkan disakiti seperti itu. Bahkan ketika sudah seperti itu kan, Nabi Muhammad itu tetap beretika baik kepada mereka, membalas dengan etika yang baik, membalas dengan kebaikan, membalas dengan hal-hal baik. Itu yang sangat menginspirasi saya, sangat saya tancapkan dalam dada seperti itu. Dulu Nabi Muhammad itu mencontohkan yang baik sekali. Itu salah satu idola saya. Wah, teman-teman bisa ditiru nih, Mas Fadil adalah sosok yang mengidolakan Nabi besar Muhammad SAW. Sangat baik sekali. Nah, untuk pesan nih buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin berhubungan dengan etika pergaulan yang kita bahas dari awal sampai akhir, pesan-pesan buat teman-teman bisa disampaikan. Pesan saya
ya tadi yang tips tadi 4. Pertama, selektiflah dalam berteman. Kita harus pintar mencari, memilah-milah teman kita. Pintar berteman lah. Bukan berarti semua yang jelek-jelek kita jauhkan, enggak. Kita harus pintar-pintar dalam memfilter, bagaimana menyaring, bagaimana kita tuh mengambil vibes positif dari teman kita. Bukan berarti kita itu harus, wah ini orang nakal nih, dijauhi, enggak. Tetap ditemani, tapi ambillah yang baik-baik saja, ambil segi positifnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua selalu berpendirian kokoh. Itu penting banget. Jadi pasang dalam diri kalian itu prinsip, pasang dalam diri kalian idealisme, bahwa pantang berperilaku baik gitu sebelum pulang kayak gitu. Yang ketiga adalah ingat orang tua, selalu ingat orang tua, itu penting banget teman-teman. Jadi ingatlah ketika Anda terutama yang lagi di perantauan, ingatlah kepada orang tua kalian di rumah, bagaimana mencari rezeki, mencari finansial. Ingatlah selalu doakan mereka begitu. Ridhonya orang tua itu apa yang mendatangkan ridho Allah, seperti itu. Yang terakhir, selalu mendekatkan diri pada agama. Jadi penting selalu ingat Allah, selalu istighfar ketika kita dimanapun, kapanpun, itu kita selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ingat bahwa di Islam itu tidak baik untuk berperilaku jelek kayak gitu. Itu penting banget, itu pesan-pesanku kepada kalian teman-teman. Ya ingatlah 4 tadi, pintar dalam memilih teman, berpendirian kokoh, ingat orang tua, dan memperdalami agama. Itu seperti itu. Oke, Nabita. Baik, terima kasih Mas Fadil atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada teman-teman. Akhirnya kita semua bisa mengetahui etika pergaulan yang baik, khususnya dalam agama Islam itu sendiri. Cukup sekian podcast dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes.